Sampai kita sudah bergabung bersama Ketua Bawaslu Pandeglang, Febri Setiadi. Selamat sore, Pak Febri. Selamat sore, Pak Febri. Selamat sore, Mbak Stefani. Baik, Pak Febri, apa hasil penelusuran Bawaslu Pandeglang sejauh ini terkait KPPS yang diduga mengarahkan pencoblosan ke salah satu caleg? Baik, kemarin kita sudah menginstruksikan ke teman-teman Panwaslu Kecamatan untuk melakukan penelusuran. Terus kemudian juga beberapa hal sudah dibahas di internal Bawaslu ya, di Bawaslu Kabupaten Pandeglang. Yang pertama hasil penelusurannya itu pada kejadian khusus ini kami menyoroti penggunaan alat atau pelengkapan tertentu untuk menjaga kerahasiaan pemilih dalam proses pemilihan ini tidak sesuai dengan KPT 66, Pak. Jadi terdapat ketentuan yang menekankan perlunya menjaga kerahasiaan pemilih. Jadi kalau kita lihat dalam viralnya video oknum KPPS yang mencoba mencoblos surat suara itu, ini konteks kerahasiaan pemilihnya ini tidak dibenarkan lah gitu, Pak. Artinya tidak ada bilik suara yang dibawa, terus kemudian tidak ada dinding pembatas dan lain-lain gitu ya. Terus selanjutnya kami melihat adanya ketidaksesuaian pelaksanaan pelayanan yang diberikan dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini ya pelayanan kepada pemilih yang sakit lah gitu ya, atau tidak hadir ke TPS gitu. Khususnya yang dikategorikan sebagai pemilih dalam kondisi tertentu. Jadi pelaksanaannya ini tidak selaras dengan ketentuan yang diatur dalam PKPU nomor 25 tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dan KPP 66 terkait pedoman teknis pemungutan dan penghitungan suara gitu ya. Jadi seperti misalnya bagaimana si KPPS itu datang ke rumah yang pemilih sakit itu tanpa membawa tinta, terus kemudian juga daftar hadir, bilik suara, dan surat suara yang tidak dimasukkan dalam plastik yang gelap dan lain-lain. Ini juga saya pikir sudah melanggar ketentuan sebagaimana tertuang dalam KPT 66 itu. Terus juga alat bukti ya, video yang sebagaimana itu viral, kami juga sudah mengkaji bahwa ada salah satu ajakan daripada KPPS tersebut, oknum KPPS tersebut kepada pemilih untuk mencoblos salah satu pilihan menurut versi dia gitu ya. Jadi seperti itu, Mbak Stefani. Baik, artinya Bawaslu menduga ada pelanggaran yang terjadi, lalu apa rekomendasi dari Bawaslu? Perlukah kemudian digelar pemungutan suara ulang, Pak Febri? Iya, kebetulan kami juga kemarin pertanggal 17, jadi kami sudah mengkaji sejauh mana ini pembahasan di internal Bawaslu Pandeglang, dan pada kesimpulan kajian kami itu kami merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Pandeglang untuk menggelar pemungutan suara ulang. Dan alhamdulillah responnya langsung cepat ya dari KPU Kabupaten Pandeglang, dan kemungkinan digelarnya PSU nanti itu di tanggal 24 Februari, Mbak. Ada berapa TPS nanti yang akan menggelar pemungutan suara ulang? Hanya satu TPS saja, Mbak, di TPS 13 Kelurahan Pandeglang itu. Baik, lalu untuk petugas KPPS yang berada dalam video tersebut, sanksi apa yang akan diberikan? Sejauh ini, memang kemarin, Mbak, kami perlu menyampaikan beberapa informasi. Ini ada tim kuasa hukum dari beberapa caleg di Dapil 1 ya, karena Kecamatan Pandeglang ini masuk dalam Dapil 1, mereka mengajukan beberapa keberatan dari tim kuasa hukum di internal partainya ya, di internal partai, saya sebutkan Partai Nasdem di sini. Jadi mereka menyampaikan keberatannya dan menyampaikan informasi awal ke Bawaslu untuk menindaklanjuti soal potensi pidana pemilunya, Pak. Nah, sejauh ini kami juga akan mengkaji, selain kami merekomendasikan ke KPU untuk PSU, kami juga akan mengkaji terkait potensi pidana pemilu ini, karena dalam hal ini kami secara kelembagaan Bawaslu tidak bisa memutuskan karena ada sentra gakumdu, Mbak. Jadi sentra gakumdu ini nanti berkaitan dengan pidana pemilu ini nanti dikaji di dalam sentra gakumdu ini, di mana di dalamnya ada kejaksaan, ada kepolisian gitu ya. Baru kemudian nanti apakah ini masuk pada unsur pidana pemilu ataupun tidak, nanti dikaji di dalam internal Gakumdu itu sendiri. Jadi seperti itu, Mbak. Oke, petugas KPPS ini apakah mungkin sudah diinvestigasi? Apakah ada keterkaitan dengan caleg tertentu, baik itu hubungan keluarga ataupun juga keterkaitan lainnya, Pak Febri?
Sejauh ini informasi yang kami himpun dari teman-teman Panwasam itu tidak ada informasi yang menguatkan bahwa yang bersangkutan itu ada hubungan dengan salah satu caleg tertentu, Mbak. Jadi informasi yang kami himpun seperti itu. Baik, yang jelas bahwa Bawaslu sudah merekomendasikan untuk pemungutan suara ulang di satu TPS di Pandeglang. Terima kasih Pak Febri Setiadi atas informasinya sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore.